Pemirsa, cucu Mpok Nori, seniman Betawi, tewas dibunuh mantan suami sirinya di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap dalam bus tujuan Pulau Sumatera, membunuh karena cemburu. Cucu Pok Nori yang berusia 37 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya di Jalan Daman, Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Keluarga mengetahui saat akan mengajaknya sholat Id. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Keluarga menduga pembunuhan dilatar belakangi masalah internal antara korban dengan mantan suaminya. Karena dia minta rujuk tapi kakak saya nggak mau. Gitu, kayak dia emang inian mungkin, soalnya dilihat dari CCTV pun dia sudah lama untuk mintai sih. Polisi memeriksa CCTV, terduga pelaku pembunuhan berada di sekitar rumah korban pada malam sebelumnya. Pelaku bolak-balik di sekitar rumah korban. Polisi menghentikan bus jurusan Pulau Sumatera di rest area Tol Tangerang Merak. Pelaku ditangkap saat akan melarikan diri ke Sumatera sebelum kembali ke negaranya. Turun. Fuad kan? Namamu siapa? Namamu siapa? Fuad. Sini turun. Turun kamu Fuad. Pelaku telah 8 tahun menikah secara siri, namun diduga korban juga menjalin asmara dengan pria lain. Pelaku cemburu pada korban. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, petasan berukuran jumbo meledak saat dirakit. 9 remaja di Pekalongan, Jawa Tengah terluka, 4 orang mengalami luka berat, sedangkan rumah hancur. Lokasi kejadian di Tanah Perindo dan Ledakan keras terdengar dari sebuah rumah di Noyonatan Sari, Kota Pekalongan, mengejutkan warga yang sedang tidur. Rumah hancur hingga rata dengan tanah akibat ledakan petasan berukuran jumbo. 9 remaja yang sedang merakit petasan terluka. Para korban dilarikan ke rumah sakit. Tapi yang parah ada 4. ada 4. 4 yang paling parah banget 1. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa petasan berukuran jumbo. Sementara 9 korban masih mendapat perawatan medis. 4 diantaranya mengalami luka serius. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kemacetan parah terjadi di hari ketiga libur Lebaran di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Ribuan kendaraan antre dan mengular hingga lebih dari 3 km. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung, Kabupaten Bogor atau sepanjang 3 km di hari ketiga Lebaran. Jumlah volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak mengalami peningkatan sekitar 1.000 kendaraan dari kemarin atau naik 35%. Untuk mengurai kemacetan parah, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas 30 menit lebih awal dari hari sebelumnya, yakni pukul 7:30 menjadi pukul 7 tepat satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Ribuan kendaraan didominasi roda 4 dan bus wisata melintas di jalur Puncak seiring dengan libur panjang libur Lebaran. Pemirsa, bukannya saling bermaaf-maafan, sejumlah remaja malah terlibat aksi tawuran saat khotbah sholat Id di lapangan depan Masjid Takmiriyah, Kemayoran, Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, tradisi balap kuda untuk memeriahkan Lebaran berujung dramatis saat sejumlah pemuda terjatuh dan terinjak-injak kuda. Sejumlah pemuda tiba-tiba terlibat aksi baku pukul saat sholat Idul Fitri masih berlangsung, di mana khotib tengah memberikan ceramah di lapangan depan Masjid Takmiriyah, Kemayoran, Surabaya. Sontak kericuhan yang awalnya kecil makin meluas hingga ke bagian wanita. Sejumlah ibu-ibu yang ketakutan melihat aksi tawuran pun berteriak hingga suasana makin mencekam. Melihat kericuhan yang terus terjadi, polisi yang berjaga segera datang dan melerai keributan serta mengamankan sejumlah pemuda yang diduga terlibat aksi tawuran.
Diduga keributan ini dipicu saling ejek serta dendam lama, hingga aksi baku pukul tak terelakkan. Sementara di Lombok Timur, tradisi Tio atau tradisi balap kuda di Desa Jantuk, Sukamulya berujung tragis. Sejumlah joki yang tengah memacu kudanya tiba-tiba terjatuh dan terbanting ke jalan aspal. Akibatnya, warga panik dan berusaha menyelamatkan joki yang tak sadarkan diri akibat tertabrak kuda lain dari belakang. Tak hanya itu, sejumlah kuda yang digunakan untuk berpacu juga ikut terbanting. Meski insiden sempat terjadi, namun tradisi Tiu tetap dilanjutkan sebagai ungkapan rasa syukur dan juga simbol kebersamaan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Niat mudik pada hari Lebaran berujung dramatis. 5 pemudik yang akan pulang ke kampung halaman malah jadi korban penipuan travel. Seluruh korban diturunkan paksa di tengah jalan di sebuah pom bensin kawasan Pondokopi Durensawit, Jakarta Timur dini hari tadi. 5 orang pemudik asal Tangerang dan Jakarta ditemukan kebingungan usai diturunkan paksa sopir travel di pom bensin di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Seluruh korban diduga menjadi korban penipuan sehingga niat untuk pulang ke kampung halaman harus kandas. Seluruh korban lalu dijemput keluarganya untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Korban mengaku sudah membayar Rp350.000 untuk bayar mudik ke Jawa Tengah dengan cara ditransfer. Namun saat hari H, keberangkatan pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Sementara mobil yang diminta pihak travel untuk menjemput seluruh korban ternyata seorang driver online. Pelaku juga sudah mengatur jika seluruh korban hanya diantar di lokasi kawasan Pondok Kopi. Nomor nggak bisa dikontak, nomor hubung dia kita, alasannya. Oh gitu. Tapi kalau pembayaran sudah dibayar? Sudah dibayar via transfer semua. Terus mobil travelnya kemana setelah menurunkan abang ini kemana sekarang? Oh itu ada. Mereka nggak mau ngangkut. Dia dengan alasan dia hanya ngedrop. Kasus ini sudah ditangani petugas Polsek Durensawit, Jakarta Timur dan seluruh korban sudah diperiksa dan dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, petasan berukuran jumbo meledak saat dirakit. 9 remaja di Pekalongan, Jawa Tengah terluka, 4 orang mengalami luka berat, sedangkan rumah hancur. Lokasi kejadian di Tanah Perindu. Ledakan keras terdengar dari sebuah rumah di Noyonatan Sari, Kota Pekalongan, mengejutkan warga yang sedang tidur. Rumah hancur hingga rata dengan tanah akibat ledakan petasan berukuran jumbo. 9 remaja yang sedang merakit petasan terluka. Para korban dilarikan ke rumah sakit. Tapi yang parah ada 4. Ada 4. 4 yang paling parah banget 1. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa petasan berukuran jumbo. Sementara 9 korban masih mendapat perawatan medis. 4 diantaranya mengalami luka serius. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.